Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka dulur-dulur di lemur juga baraya di kota. Kita mendapati idola kita, panutan kita Kang Deddy Mulyadi terlihat begitu bahagia. Wajahnya berseri-seri, senyumnya melebar, kemudian dari gerak dan body language-nya ia terlihat begitu happy dalam beberapa pekan terakhir ini ya, bukan tanpa sebab. Karena sebagaimana kita tahu rumus dalam kehidupan bahwa orang yang tengah jatuh cinta itu pasti mimik wajahnya bersinar, cerah, kemudian bahagia. Dan lalu Kang Deddy Mulyadi itu dia jatuh cinta lagi kepada siapa? Publik sudah dikasih tahu walaupun tidak secara lewat pernyataan yang pasti ya. Lewat unggahan-unggahan, lewat postingan, Kang Deddy Mulyadi secara simbolik itu memberikan kabar kepada kita bahwa ia tengah bersama dengan seseorang. Dan paling tidak target Kang Deddy Mulyadi kalau kita melihat sosok Kang Deddy Mulyadi seorang politisi yang hidupnya memang harus punya pendamping, ia yakin bahwa targetan ia kemudian dalam waktu dekat ini pastilah ia ingin punya istri ya. Seperti kita tahu sebelum-sebelumnya bukan tanpa alasan sih Kang Deddy Mulyadi juga sudah kita maklumi. Ia telah beberapa kali diisukan dekat dengan setidaknya 2 perempuan setelah Kang Deddy Mulyadi cerai dari istrinya Anne Ratnamustika. Dan kita tahu bahwa Anne Ratnamustika juga merupakan istri kedua Kang Deddy Mulyadi. Sebab Kang Deddy Mulyadi sebelumnya pernah menikah dengan Ibu Aula ya. Dan karena ada gangguan kesehatan sehingga istri Kang Deddy Mulyadi yang merupakan ibu kandung dari Amaula Akbar Mulyadi Putra itu meninggal dunia. Nah kemudian setelah itu Kang Deddy Mulyadi menikah kembali di tahun 2023 ya. Tepatnya di Jakarta itu Kang Deddy Mulyadi di Hotel Sarifan Pasifik di Jakarta menikah. Untuk yang kedua kalinya, pada saat itu Kang Deddy Mulyadi posisinya beliau sebagai Wakil Bupati Purwakarta. Jadi Kang Deddy Mulyadi sudah punya jabatan ketika menikah dengan Anne Ratnamustika, yaitu ia sebagai Wakil Bupati Purwakarta. Nah ketika menikah dengan istri pertama, Kang Deddy Mulyadi punya aktivitas politik juga, yaitu ia sebagai Ketua Komisi DPR RD Kabupaten Purwakarta ya. Jadi dia adalah legislator dari Partai Golkar pada saat itu. Karena meninggal dunia istrinya, kemudian punya putra yang namanya Maula Akbar. Lalu dia menikah lagi dengan Anne Ratnamustika yang pada saat itu Anne Ratnamustika itu merupakan keponakan dari Bupati Purwakarta pada saat itu, yaitu Pak Bunyamin Dudih ya. Seperti kita tahu Pak Bunyamin Dudih pernah menjadi bupati sebelum akhirnya digantikan oleh Bapak Lili Hambali Hasan ya. Nah, ketika Pak Bunyamin Dudih selesai, kemudian diganti oleh Pak Lili Hambali Hasan dan wakilnya adalah Kang Deddy Mulyadi. Nah, ketika itu Kang Deddy menikah dengan Anne Ratnamustika di Jakarta. Dan pernikahan mereka kurang lebih sudah hampir 19 lebih lah, hampir 20 tahun lamanya. Dan Kang Deddy dikaruniai anak ya. Pertama Detira. Detira ini adalah sosok yang lahir pada saat itu ketika Kang Deddy Mulyadi menjadi Wakil Bupati Purwakarta. Dan Detira tumbuh menjadi anak yang besar. Bahkan hobi Detira itu salah satunya main wayang ya. Sehingga Kang Deddy Mulyadi yang sejak awal pecinta kebudayaan terutama wayang golek, kemudian titisan itu merembes kepada putranya yaitu Detira. Dan Detira sering manggung lah walaupun dia masih muda, disebutnya dalang muda. Detira kemudian mengembangkan bakatnya sebagai seorang dalang ya. Kemudian yang namanya juga rumah tangga tidak selalu berjalan mulus karena ada banyak persoalan, kadang ada cobaan, ada gangguan dan lain-lain. Sehingga kemudian di bulan September 2022 publik dikejutkan ada sebuah mobil kalau tidak salah bukan Alphard ya waktu itu terparkir di depan di gedung Pengadilan Agama Purwakarta.
Dan konon disebut-sebut bahwa mobil itu adalah mobil Ane Ratna Mustika yang mengajukan atau memasukkan berkas gugatan cerai terhadap Kang Deddy Mulyadi di Pengadilan Agama Purwakarta. Ya, sejak saat itu sebetulnya jagat politik Purwakarta, jagat media sosial Purwakarta, bahkan sampai tingkat nasional, itu dihebohkan ya oleh langkah berani yang dilakukan oleh Ane Ratna Mustika menggugat suaminya yaitu Kang Deddy Mulyadi. Tentu pada saat itu juga media nasional sekelas Detikom langsung mewawancari Ane Ratna Mustika apa yang menjadi masalah rumah tangga sehingga Ane Ratna Mustika begitu berani dan yakin tentang langkah ia melakukan gugatan terhadap suaminya yaitu Kang Deddy Mulyadi. Dan seperti diurai oleh media sosial dalam beberapa unggahan termasuk dari pernyataan Ane Ratna Mustika sendiri, ya diantaranya Kang Deddy Mulyadi tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Tanda kutip mungkin ya. Itu kemudian menjadi ramai diberitakan bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak pernah menafkahi baik secara materi maupun secara psikologis kepada istrinya yaitu Ane Ratna Mustika. Sehingga itulah kemudian yang dijadikan dasar Ane Ratna Mustika menggugat Kang Deddy Mulyadi. Kemudian yang lainnya terjadinya KDRT. KDRT-nya KDRT psikologis ya. Mungkin ujaran-ujaran atau percakapan. Itu tentu saja itu versi Ane Ratna Mustika ya. Kemudian di alasan yang selanjutnya tidak ada keterbukaan soal harta yang dimiliki ya. Tentang aset, tentang uang, tentang rumah, tentang tanah, dan lain-lain. Itu adalah cerita versi Ane Ratna Mustika yang kemudian dalam setiap persidangan dibantah oleh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi pada saat itu melibatkan pengacara yang juga sahabatnya, diantaranya yang pertama A. Ojat Sudrajat, itu sahabat Kang Deddy Mulyadi. Kemudian ada juga Agus Supriyatna yang kemudian juga masih sahabat Kang Deddy Mulyadi. Dua pengacara itu, dan kemudian di beberapa sidang setelah dilakukan mediasi dan tidak pernah menemui titik temu, kemudian mencoba, paling yang menjadi titik temu adalah hanya mengedit atau mencoba memperbaiki tentang materi gugatan yang asalnya Nyi Hyang Sukma Ayu Putri Sematawayang yang mereka itu dimasukkan sebagai bagian dari materi gugatan, kemudian direvisi dan Nyi Hyang tidak dimasukkan. Artinya Nyi Hyang menjadi tetap diasuh oleh mereka secara bersama-sama, bisa ikut dengan ibunya, dengan Ane Ratna Mustika jika kelak terjadi perceraian pada saat itu, kemudian bisa juga dengan ikut Kang Deddy Mulyadi. Nah, itulah yang hanya terjadi kesepakatan ketika terjadi mediasi di mediasi kedua kalau tidak salah. Selebihnya Ane Ratna Mustika terus mangprang untuk menggugat, bahkan ketika akhirnya Pengadilan Agama Purwakarta memutuskan tentang bahwa ia mengabulkan gugatan Ane Ratna Mustika dengan talak bain sugro. Kemudian Kang Deddy Mulyadi dikabarkan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Jadi dia tidak terima dengan keputusan yang dilaksanakan atau yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Purwakarta, sehingga kemudian ia mengajukan banding ke Pengadilan Agama Tinggi Bandung. Dan ternyata keputusan di Bandung juga sama menguatkan putusan yang ada di Pengadilan Agama Purwakarta. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan lagi-lagi keputusan di Mahkamah Agung itu menguatkan putusan-putusan sebelumnya. Akhirnya paling tidak secara kerja keras, Kang Deddy Mulyadi telah menempuh upaya untuk mempertahankan rumah tangganya, namun akhirnya dia harus kandas. Ia harus menerima kenyataan harus berpisah dengan istrinya yaitu Ane Ratna Mustika. Dan setelah itu Kang Deddy Mulyadi memang menjadi single secara inkrah. Ia sudah bukan siapa-siapa lagi dan tidak punya akses untuk rujuk ya, karena memang di putusan Pengadilan Agama Purwakarta saja putusan talak bain sugro ya, yaitu talak yang memang tidak bisa rujuk kecuali harus menikah dulu gitu. Bukan menikah dulu kecuali harus menikah lagi gitu. Jadi tidak harus menikah lagi. Kalau Ane Ratna Mustikanya tidak mau menikah lagi, ya bagaimana mau bisa kembali rujuk gitu. Itu talak bain sugro ya. Jadi
Sebetulnya tidak ada masa idah dalam proses talak bayan sugro ini, tetapi talak dia hanya bisa kembali dengan cara menikah ulang. Nah itu salah satu klausul jenis-jenis talak yang ada dalam kompilasi hukum Islam ya. Kemudian setelah itu Kang Deddy Mulyadi dikabarkan beberapa kali dekat dengan salah satunya dengan Teh Gita KDI ya. Dan ini menjadi isu yang menasional setelah dalam acara Sapari Ramadan yang digelar secara maraton dimulai di Desa Babakan, Kecamatan Wanayasa, kemudian ke Bojong, ke beberapa titik di Purwakarta, dan panggung-panggung hiburan itu kemudian diisi salah satunya dengan biduan artis dangdut Teh Gita KDI selain dengan Kang Charlie ST12 Charlie Van Houten ya. Terutama ketika Kang Deddy Mulyadi mengisi panggung di desa di mana ya, di Jatiluhur kalau tidak salah. Oh, di Kembang Kuning ya, di desa Kembang Kuning. Jadi ada kegiatan Sapari Cinta di desa Sapari Ramadan ya pada saat itu. Dan Sapari Ramadan itu juga lebih kepada bagaimana Kang Deddy Mulyadi memperkenalkan tentang calon Bupati Purwakarta ke depan, diantaranya yaitu Kang Saipul Bahri Binjen, yang dengan slogan ngurus lembur nata kota kemudian meneruskan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Nah itu kemudian salah satu inti dari Sapari Ramadan yang digelar pada bulan Ramadan kemarin ya, secara serentak di hampir 17 kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Kemudian setelah itu Kang Deddy Mulyadi redup karena ada beberapa pernyataan juga. Sebetulnya Teh Gita tidak memiliki relasi apapun dengan Kang Deddy Mulyadi. Ia hanya sebatas mengisi panggung sebagai artis untuk mengisi hiburan atas undangan atau atas kontrak yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan setelah itu memang redup kembali. Walaupun Teh Gita KDI sendiri ketika ikut Kang Deddy Mulyadi, kita menyaksikan salah satunya subscriber YouTube-nya itu naik drastis ya, karena ia menjadi ramai diberitakan oleh media-media nasional. Nah setelah itu kemudian Kang Deddy Mulyadi diisukan lagi dekat dengan seorang perempuan, yaitu namanya Teh Westri ya, dari Cirebon. Dia putra pejabat Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI di Cirebon dan memiliki KP yang disebut dengan WD Cafe ya. Kang Deddy Mulyadi mungkin bertemu di KP itu, sering bertandang dan lain-lain. Dan konon diceritakan bahwa Kang Deddy Mulyadi sangat terpikat atau jatuh hati dengan gadis atau perempuan yang kadang melayani di KP tersebut, dan ternyata itu adalah anak dari owner KP tersebut. Tetapi kemudian rupanya cinta bertepuk sebelah tangan ya, artinya mungkin si Teh Westrinya masih kuliah, masih muda, kemudian tidak punya tidak interest, tidak perasaan terhadap Kang Deddy Mulyadi, sehingga akhirnya ya sudahlah, walaupun sering dijadikan lelucon oleh Kang Sule misalnya di atas panggung bahwa Kang Deddy Mulyadi tengah dekat dengan orang Cirebon misalnya, itu kemudian tidak lantas menjadikan Kang Deddy Mulyadi dengan Teh Westri itu bersatu. Nah, adapun yang sekarang adalah orang yang atau perempuan yang sepertinya tidak bertepuk sebelah tangan ya, artinya bertepuk ya kedua tangannya, sehingga kemudian kita melihat kebersamaan mereka, entah itu memang yang sesungguhnya atau hanya ditampilkan di layar kaca. Kita melihat bahwa untuk yang sekarang Kang Deddy Mulyadi punya kans, punya potensi, punya peluang untuk betul-betul bisa punya pendamping hidup. Selain memang sering diunggah dalam konten-konten YouTube-nya, dalam postingan Instagram-nya dan lain-lain, tapi dari gestur wajah dan gestur tubuh Kang Deddy Mulyadi, dan konon nama perempuan ini adalah Teh Akia ya. Teh Akia ini kemudian disebut-sebut sebagai orang pilihan hati Kang Deddy Mulyadi. Dan tentu saja secara begitu cepat media sosial
mengabarkan, kemudian mengekspos dan meng-up tentang relasi Kang Deddy Mulyadi dengan perempuan cantik ini. Bahkan di Lembur Pakuan, Teh Akia ini pernah beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan di beberapa postingan ya, pertama misalnya mereka terlihat bersama sedang melakukan olahraga pagi, lari pagi bersama Nyi Hyang Sukma Ayu, kemudian berjalan beriringan. Kemudian di lain kesempatan ia juga berbicara tentang ia sedang bercerita dengan Nyi Hyang di kamar yang konon kalau kita melihat dari suasana kondisi ruangan karena terpajang beberapa topi tergantung, itu adalah kamar Kang Deddy Mulyadi gitu. Mereka ada di situ bercerita dan bercengkrama dengan Nyi Hyang, Kang Deddy Mulyadi dan gadis. Kenapa disebut gadis? Karena konon bahwa perempuan ini adalah masih mahasiswi, usianya masih kurang lebih 20 tahunan. Tetapi belum ada data yang jelas yang bisa kita expose dan bisa kita bagikan dalam perbincangan kita kali ini. Tetapi kemudian dalam kesempatan yang lain pernah berjalan di beberapa momen ya, di panggung mereka duduk kadang di belakang Kang Deddy Mulyadi. Ketika ada acara-acara Safari Cinta Kang Deddy Mulyadi, ini si teteh gadis ini sering ikut kegiatan Kang Deddy Mulyadi. Nah, di banyak kegiatan, di banyak kesempatan terlihat begitu akrab, begitu romantis, begitu ceria di antara keduanya, sehingga kemudian wajar jika publik menebak-nebak bahwa itulah calon dari istri Kang Deddy Mulyadi. Dan tentu publik berharap ya, hampir kebanyakan para fans dan pengikut Kang Deddy Mulyadi, mereka mengharapkan bahwa Kang Deddy Mulyadi bisa kembali move on dari orang Cirebon, dari Ambu Ane Ratna Mustika, dari orang Cirebon gitu. Kemudian ia bisa kembali menikah, sehingga ia punya pendamping hidup di rumahnya di Lembur Pakuan, Subang ya. Dan harapan-harapan itu muncul dalam setiap komentar, baik di Instagram, di media sosial, di YouTube, dan lain-lain. Dan secara perkembangan pengaruh terhadap dunia media sosial dan ketertarikan orang untuk membaca berita tentang Kang Deddy Mulyadi, kehadiran Teh Akia ini menjadi daya pikat dan daya tarik tersendiri ya. Seperti kita tahu dalam beberapa pekan terakhir ini misalnya YouTube Dulu Rahayu saja itu mengalami down ya setelah sebelumnya terkena klaim copyright ya, sehingga hampir di-banned, hampir dihapus. Ini jadi kalau dalam beberapa pekan terakhir ini karena Dulu Rahayu itu tidak produktif mengupload berita, kemudian mengupload unggahan, karena memang hampir dalam waktu 7 hari karena Dulu Rahayu tidak bisa mengupload karena kena banned ya. Maksudnya kita memang kadang memotong beberapa potongan video milik Kang Deddy Mulyadi, sehingga itu kemudian memang diklaim sebagai copyright dan itu hal yang wajar. Dan Dulu Rahayu sendiri sudah melakukan upaya, sudah melakukan lobby dan komunikasi, termasuk ya meminta maaf ya, karena memang ada beberapa potongan video yang untuk ilustrasi narasi yang kita sampaikan kadang kita butuh video-video terupdate atau foto-foto terupdate, dan itu kan sebetulnya properti hak kekayaan intelektual milik Kang Deddy Mulyadi, sehingga alhamdulillah atas kebaikan Kang Deddy Mulyadi kemudian kita tidak jadi nih dihapus sama YouTube. Padahal waktu itu YouTube sudah mengirim email kepada email Dulu Rahayu bahwa dalam waktu 7 hari akun Dulu Rahayu Channel yang subscribernya udah lumayan lah gitu, untuk kelas pemula kita itu udah 50 ribuan, udah 55 ribu, itu hampir dipastikan akan dihapus oleh Dulu Rahayu oleh YouTube. Tetapi sepanjang ketika Dulu Rahayu masih mampu untuk mengkomunikasikan dengan pihak yang mengklaim tentang hak cipta atau tentang video-video yang diklaim sebagai hak cipta, ya itu nanti YouTube tidak jadi. Dan ketika kita diupayakan, alhamdulillah akhirnya kemudian Dulu Rahayu tidak jadi dihapus akun YouTube-nya oleh YouTube, karena memang klaimnya kemudian
buka oleh Kang Deddy Mulyadi, oleh admin. Dan kemudian setelah itu akhirnya menjadi down ya, 7 hari tidak ngupload berita-berita. Dulu kita kenapa dulu Rahayu dalam waktu yang singkat umpamanya bisa punya subscriber hampir 50.000. Ya salah satu faktornya selain memang faktor banyak fans Kang Deddy Mulyadi, juga diantaranya karena waktu itu ramai Kang Deddy Mulyadi, terdongkraknya itu karena Teh Gita KDI ya. Selain memang perceraian menjadi isu yang menarik keingintahuan publik, juga isu kedekatan Kang Deddy Mulyadi dengan Teh Gita KDI. Karena untuk konteks ketika Kang Deddy Mulyadi dekat dengan Teh Westri itu tidak terlalu memberikan, tidak terlalu mengkatrol baik views maupun subscriber bagi kita, termasuk bagi kanal-kanal yang lain ya. Karena berita itu tergantung topik siapa yang dibahas. Dan karena Kang Deddy Mulyadi itu sudah punya algoritma tersendiri, Kang Deddy Mulyadi sudah seperti artis papan atas, sehingga ia ketika dia muncul berita tentang dia, maka publik itu akan terus mencari informasi dan berita tentang Kang Deddy Mulyadi. Nah, begitupun dengan yang sekarang ketika munculnya berita tentang calon istri Kang Deddy Mulyadi ini, jagat media sosial publik menjadi heboh kembali. Dan itu pengaruh terhadap views, terhadap lompatan subscriber itu luar biasa ya. Sejak kita mengangkat dan mengulas atau membahas dan memberitakan tentang calon istri Kang Deddy Mulyadi yang sekarang kebersamaannya, tentu contoh aja jujur bahwa termasuk dulu Rahayu juga itu punya lompatan tambahan subscriber kadang sehari 500 sampai 1000 subscriber, dan itu luar biasa. Artinya ada kehadiran sosok-sosok tertentu itu membawa berkah bagi orang lain gitu. Walaupun kita tidak menjiplak atau mencomot, tetapi kita membahas namanya saja itu sudah menjadi berkah tersendiri. Dan itulah kemudian bagaimana sebuah media itu berjalan, apalagi hari ini media digital punya algoritma tersendiri, dan itu bergantung kepada siapa yang kemudian sedang menjadi tren atau objek berita, materi kupasan gitu. Karena mau tidak mau bahwa dalam dunia informasi gitu, kehebatan tokoh itu, kemudian pengaruh tokoh itu, kemudian saat diberitakan itu akan berpengaruh terhadap banyaknya orang yang tertarik untuk membaca dan mendengarkan tentang ulasan atau tentang berita-berita siapa yang sedang dibahas. Jadi siapa yang sedang dibahas, kemudian siapa yang sedang menjadi objek berita, siapa yang menjadi primadona dalam berita itu, kemudian itulah kemudian yang menjadi daya tarik tersendiri bagi audiens, dari para penggemar, dari para pengikut untuk membaca dan mengikuti berita-berita tersebut. Nah, kita semoga saja berharap bahwa Kang Deddy Mulyadi saat ini adalah momentum untuk move on ya, dari Anne Ratnamustika yang kemudian ia kekeh cerai, ingin cerai, tidak mau balikan dan rujuk lagi. Dan semoga kita berharap Kang Deddy Mulyadi segera mendapatkan istri terbaik pengganti Anne Ratnamustika, sehingga inilah momentum Kang Deddy Mulyadi move on dengan Anne Ratnamustika dan memiliki istri yang baru, yaitu yang disebut-sebut dengan konon namanya Teh Akia, gadis yang asal lahirnya itu dari Tasikmalaya, tetapi hari ini sedang menempuh studi, sedang kuliah ya di Bandung ya. Mungkin itu saja dulur-dulur. Jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen, di share. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.